Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Golongan munafik. Pemetaan. Kelompok pertama yang beruntung terdiri atas 4 ayat. Kelompok kedua yang celaka terdiri atas hanya 2 ayat. Dan kelompok ketiga yang celaka terdiri atas 13 ayat. Pertanyaan, mengapa begitu banyak ayat untuk kelompok ketiga? Karena kelompok ketiga ini yang paling sulit dideteksi. Kita berpikir dia teman, tetapi kenyataannya dia adalah musuh. Dalam pepatah bahasa Indonesia dikatakan, musuh dalam selimut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusihum wa ma yash'urun. Mereka berpikir menipu Allah dan mereka yang beriman, tetapi kenyataannya mereka menipu diri sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Menurut pikiran mereka menipu Allah dan kenyataannya mereka menipu diri sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sesuai dengan pemikiran dan kesadaran, itulah yang menjadi diskusi kita dalam episode ini. Di antara banyak ayat yang menjelaskan tentang munafik, kita hanya akan fokus pada ayat 11 sampai dengan 13 karena ada ungkapan yang menarik di sana. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, kami berbuat kebaikan. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, mereka sebenarnya berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas supaha'u ala innahumus supaha'u walakin la ya'lamun. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu beriman, mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Ingatlah, sebenarnya mereka yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Allah menggunakan 2 kata berbeda dalam ayat yang susunan kata-katanya hampir sama pada ayat 11, 12, dan 13. Menggunakan kata sadar dan tahu. Kata dasar alif lam mim memiliki arti mengetahui, mengajarkan pengetahuan atau mengirimkan pengetahuan, belajar atau mencari pengetahuan, dan seseorang yang mengetahui terkenal, tanda, alam, dan pegunungan. Sedangkan akar kata shin, ain, dan ra bermakna menyadari, melihat, mengemukakan, puisi, syair, dan simbol. Pengetahuan dapat berbagi dan bisa kita bagikan bersumber dari luar atau dari dalam. Kesadaran adalah merupakan milik kita, timbul dari dalam, dan manifestasinya adalah pengendalian diri. Bagaimanapun, kesadaran dapat memiliki dampak atau pengaruh terhadap orang lain. Ma yas'urun
la yasurun, la ya'lamun. Jika kita memperhatikan dua kata ini, kesadaran dan mengetahui, dalam konteks kalimat-kalimat pada ayat 9, 12, dan 13, dapat dipahami bahwa masing-masing memiliki penekanan. Ma yasurun, mereka berkehendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka menipu diri sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Ini berarti kesadaran akan sikap dan tindakan telah terjadi. Tidak hanya dalam tatanan pemahaman, tetapi mereka telah melakukan tindakan atau aksi. Kenyataannya, mereka telah membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Mereka telah melakukan pengrusakan. Mereka berpikir bahwa orang-orang beriman itu bodoh. Kenyataannya, mereka yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Penekanannya pada pemikiran, sesuai dengan pemikiran mereka yang ternyata salah. Penekanannya pada kesalahan berpikir. Pertanyaan, mengapa Allah menempatkan terlebih dahulu kata-kata mereka tidak menyadari? Karena ini berkaitan dengan dampak. Seseorang yang salah paham kemudian bertindak memiliki risiko lebih besar ketimbang dengan yang salah paham tetapi belum bertindak. Kenyataannya dalam hidup kita, banyak orang-orang pintar, cerdas, tetapi tindakan mereka justru menimbulkan kerusakan. Ada beberapa pengusaha hutan yang memerintahkan menebang pohon tanpa batas. Ia menganggap telah melakukan sesuatu yang baik untuk perusahaan dan pekerjanya, menjadi pembayar pajak. Kenyataannya, ia merusak lingkungan. Ada beberapa pimpinan organisasi yang mengutamakan kepentingan kelompoknya atau keluarganya, sementara ada pihak yang lebih berhak atau lebih pantas mendapatkan peluang itu. Mereka menganggap diri mereka telah berbuat baik kepada kelompoknya dan keluarganya. Kenyataannya, mereka telah merusak tatanan organisasi. Ada orang terdidik yang melanggar aturan lalu lintas. Dia selamat tanpa risiko. Ia menganggap dia telah berbuat baik untuk kepentingannya. Kenyataannya, ia telah merusak tatanan sosial karena kemungkinannya apa yang dilakukan itu akan ditiru oleh orang lain. Ada orang yang beriman yang berdoa siang dan malam, memohon agar dibimbing ke jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Jalannya orang-orang yang menegakkan aturan agama dan aturan sosial. Merusak tatanan non-fisik sering terjadi bagi orang-orang yang menganggap diri mereka cerdas. Itulah ketidaksadaran. Syukran, thank you, terima kasih. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.